Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesehatan Masyarakat. Adapun anggota kelompok kami yaitu Vidya Ramadhani, Fitri Ani, Fitri Yani, Ulandi Tonga, Widyawati, Yulfatum Umaya, dan Yusti Andini. Baik, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Vidya Ramadhani dengan materi Konsep Kepemimpinan dan Berpikir Sistem. Kepemimpinan adalah ilmu yang mengkaji komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan yang direncanakan. Ketika kita berbicara tentang informasi sistem kesehatan, segala sesuatunya menjadi lebih kompleks, dan kepemimpinan harus diwujudkan baik pada seluruh sistem dan setiap level organisasi. Kemudian itu tentang berpikir sistem. Dalam laporan tentang aplikasi berpikir sistem dalam sistem kesehatan, World Health Organization mendefinisikan sistem merupakan suatu pendekatan untuk memecahkan masalah dengan masalah sebagai bagian dari masalah yang lebih luas yang bersifat dinamis. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulani Tonga, NIM J1A1190888. Di sini saya akan menyebutkan beberapa fungsi dari kepemimpinan dan kegiatan organisasi. Fungsi yang pertama itu penilaian. Dalam kegiatan organisasi, fungsi ini bertujuan untuk menilai kebutuhan dalam kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan kepemimpinan, fungsi ini mengumpulkan dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan penyelidikan. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu pengembangan kebijakan. Dalam kegiatan organisasi, fungsi ini bertujuan untuk menyusun rencana dan kebijakan untuk mengatasi prioritas kebutuhan kesehatan dalam masyarakat. Dalam kegiatan kepemimpinan, memperjelas nilai-nilai, menciptakan visi dan misi, menggunakan mitra untuk menetapkan prioritas bagi kesehatan ataupun kebutuhan dalam masyarakat. Selanjutnya, fungsi jaminan dalam kegiatan organisasi bertujuan untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan struktur organisasi. Dalam kegiatan kepemimpinan, fungsi jaminan ini untuk mencari sumber daya baru, melakukan perubahan organisasi dan kebutuhan masyarakat. Sekian saja materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yani, NIM J1A1190032. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kepemimpinan dalam kesehatan masyarakat. 1. Syarat-syarat pemimpin yang baik yaitu mempunyai pendidikan umum yang luas. Pemimpin yang baik adalah generalis yang baik, kemampuan berkembang secara mental, ingin tahu, kemampuan analitis, memiliki daya ingat yang kuat, mempunyai kapasitas integratif, keterampilan berkomunikasi, keterampilan mendidik, personalitas dan objektivitas, pragmatisme, mempunyai naluri untuk prioritas, dan sederhana, berani, dan tegas. 2. Adapun kepemimpinan kesehatan masyarakat mencakup 4 komitmen, yaitu 1. Komitmen terhadap masyarakat dan nilai yang melingkupinya. 2. Komitmen terhadap keadilan sosial. 3. Komitmen untuk menjalani agenda kesehatan masyarakat yang telah disusun. Dan yang keempat yaitu kepemimpinan kesehatan masyarakat harus bekerja dalam paradigma yang mengatur kesehatan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM J1A1190031. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori sistem dalam kesehatan masyarakat. Ada 6 teori sistem dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama, General System Theory. Teori ini pada mulanya digunakan untuk membantu seseorang dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan secara umum. 2. Living System Theory. Miller mendeskripsikan sistem kehidupan sebagai sistem yang terbuka, yaitu menerima umpan balik dari lingkungan. 3. Mathematical Models Theory. Teori ini menggunakan model-model persamaan matematika yang kaku untuk menjelaskan sebuah sistem, termasuk melibatkan pendekatan aksioma matematika dalam teori sistem. 4. Cybernetics. Teori ini menggunakan konsep regulasi dan komando dalam menjelaskan sistem.
5. Social System Theory. Kontribusi teori ini menghasilkan dasar-dasar untuk menganalisis hubungan manusia dengan organisasi berdasarkan sistem. 6. Philosophical System Theory. Menurut teori ini, suatu ilmu dapat dipelajari jika memiliki 3 elemen. Yang pertama, sistem epistemologi, 2. Sistem ontologi, dan 3. Sistem aksiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati, NIM J1A1190086. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang sistem kesehatan nasional. Yang pertama, pengertian. Pengertian sistem kesehatan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945, Departemen Kesehatan 2004. Sistem kesehatan nasional adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Yang kedua, tujuan. Tujuan sistem kesehatan nasional atau SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah daerah atau masyarakat, termaksud badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis. Dan yang ketiga, manfaat sistem kesehatan nasional. Manfaat sistem kesehatan nasional yaitu dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan kesehatan, baik oleh pemerintah, masyarakat, termaksud badan-badan usaha, dan lembaga swasta. Terima kasih, itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulfatul Umayyah, NIM J1A1190089. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai komunikasi dalam kepemimpinan. Dapat kita ketahui bahwa komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan kepemimpinan. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada kepemimpinan tanpa adanya komunikasi. Jadi pemimpin yang efektif itu harus memahami pentingnya komunikasi yang baik. Masalah dalam komunikasi dapat menyebabkan bottleneck atau ketidaknyambungan di dalam suatu organisasi. Ada beberapa jenis dalam komunikasi kepemimpinan, yaitu yang pertama, gaya controlling, yaitu di mana gaya mementingkan kendali terhadap apa yang akan dikomunikasikan. Yang kedua, gaya equalitarian, di mana gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini selalu mengedepankan aspek keamanan dalam komunikasi. Yang ketiga, gaya dinamis. Gaya dinamis ini komunikasi artinya perilaku komunikasi akan bersikap lebih agresif di dalam menyampaikan dan menangkap pesan dari orang lain. Yang keempat, gaya requisiting, yaitu di mana seseorang itu bersedia menerima ide dari orang lain untuk menyampaikan dari komunikasinya. Perkenalkan, saya Yustiandini. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bagaimana tips berkomunikasi yang baik bagi seorang pemimpin. Langsung saja, yang pertama adalah tidak berkata kasar. Kenapa? Karena perkataan kasar itu dapat menyebabkan hubungan komunikasi yang terjalin tidak berjalan dua arah, disebabkan oleh rasa tekanan, rasa takut, dan khawatir yang berlebihan pada bawahan. Yang kedua, pemimpin tidak boleh keras hati. Kenapa? Apabila pemimpinnya ini keras hati, maka bawahannya akan memiliki keraguan dan ketakutan dalam menyampaikan pendapatnya. Tips ketiga berkomunikasi yang baik bagi seorang pemimpin adalah dia bisa memaafkan dan meminta maaf. Apabila dia melakukan kesalahan, dia akan meminta maaf, dan apabila bawahannya melakukan kesalahan, dia akan memaafkan. Hal itu dapat menimbulkan rasa loyalitas dari bawahan, sehingga hubungan antara pemimpin dan bawahan akan sehat. Yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah dapat menjadi sarana komunikasi yang baik karena sifatnya yang terbuka dan adanya saling menghargai pendapat di dalam lingkungan organisasi.
Yang terakhir atau yang kelima, pemimpin harus memiliki komitmen dalam menjalankan setiap keputusan yang telah diambil dalam musyawarah, walaupun keputusan tersebut tidak sesuai dengan pribadi sang pemimpin, tetapi tetap menjadi keputusan mayoritas. Oke, sekian pemaparan dari kelompok 7 tentang konsep kepemimpinan dan berpikir sistem. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.